Ya, selamat malam Ibu-Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifilis ya. Jadi saya baca di berita, ternyata di Indonesia angka sifilis sangat meningkat sekarang. Bahkan ada daerah yang sampai peningkatan 900%. Ini hal yang sangat berbahaya, bukan kabar baik. Apalagi bagi calon ibu-ibu ya. Jadi karena sifilis ini penyebabnya kan bakteri. Dia bisa mengena baik itu ke laki-laki, perempuan, ataupun yang bahaya adalah ini bisa menyakiti bayi kita. Jadi kalau ibu sedang hamil, itu bayi bisa cacat, ya, bahkan bisa lahir meninggal. Jadi ibu harus tahu mengenai sifilis. Sifilis ini gejalanya sangat sulit dibedakan dan kadang-kadang orang anggap udah sembuh, udah lewat. Karena sifilis dia ada tahap-tahapnya ya. Jadi tahap pertama adalah tahap primer, di mana kalau terkena itu di organ kelamin. Kalau laki-laki itu dia seperti ada ulkus ya. Kalau kita bilang itu kayak luka, cekungan gitu, yang biasanya nggak nyeri, kadang-kadang bisa nyeri muncul, biasanya satu ya, setelah itu dia akan hilang dalam beberapa hari. Jadi kadang-kadang merasa sudah sembuh. Gitu. Tapi kalau perempuan, yang jahat adalah kalau terlihat mata, kalau di bibir luar kelamin bisa kelihatan mata. Tapi kalau di dalam vagina, itu seringkali tidak terlihat. Di mana di saat seperti itu, ibu-ibu nggak merasa, nggak nyadar kalau sudah terkena. Ya. Kemudian dia akan lanjut ke tahap kedua. Ya, jadi kalau nggak diobati, dia lanjut ke tahap kedua, ke tahap sekunder, dia akan mulai timbul keluhan pada kulit di seluruh tubuh, paling sering di tangan dan kaki ya, seperti kayak orang cacat air, tapi dia kayak merah-merah, kayak bersisik kecil-kecil banyak gitu, terutama di tangan, kaki itu. Muncul kadang-kadang disertai dengan demam, demam dengan segala variannya Bu ya, sakit kepala, sakit tulang, linu-linu, segala macam lemas, yaitu paket demam ya, seperti itu. Dan dia biasanya bisa hilang juga, bisa hilang sendiri tanpa diobati. Ya, biasanya dia dalam periode 3 bulan ini dia hilang, itu bukan berarti dia sembuh, tapi dia akan naik ke fase berikutnya. Fase berikutnya, fase laten, jadi kumannya di dalam badan, tapi dia tertidur. Jadi ibunya nggak ada gejala, siapapun yang terkena ini nggak ada gejala apa-apa. Tapi setelah itu, dia bangun, nah dia akan masuk ke tahap terakhir, tahap tersier atau fase keempat, itu yang paling berbahaya. Bisa menyerang otak, bisa menyebabkan kebutaan, hingga kematian. Ya. Nah, yang jahatnya adalah kalau seorang ibu sedang hamil, dia bisa masuk ke plasenta dan akhirnya bisa membunuh bayi ini. Jadi bisa keguguran, pertumbuhan janin terhambat, bayinya cacat, hingga lahir atau maksudnya meninggal di dalam, pas lahir bayinya udah nggak nangis, itu udah nggak ada. Kalaupun bayinya selamat, biasanya pun dia cacat ya. Kadang-kadang kalau kita lihat anak-anak yang giginya itu kayak rancing apa lancip-lancip gitu, runcing-runcing semua itu ada kelainan pada gigi itu, nah itu hati-hati, mungkin dia ada bawaan sifilis ya, gangguan pada hidungnya, saddle nose. Nah, itu hal-hal yang bisa timbul. Jadi kalau sampai terjadi ini amit-amit banget nih. Makanya yang paling penting apa? Yang paling penting kalau satu, kalau terkena cepat obati. Dua, deteksi dini. Bu, ya saya nggak capek-capek ngingetinnya. Selalu ingat, saya udah pernah bahas di konten sebelumnya di pemeriksaan labor, situ udah dibahas. Deteksi dini, Bu ya. Jadi kalaupun kita kena aja, kadang-kadang kita nggak nyadar, apalagi kalau nggak kena. Jadi penting ibu hamil screening. Lakukan pemeriksaan di puskesmas sudah banyak ya. Jadi bisa di screening termasuk HB, HIV, HBsAg, dan sifilis. Itu salah satu yang wajib dicek. Begitu ketahuan, bisa diobati. Tapi sampai nggak ketahuan, hasilnya bisa sangat fatal. Nah, jadi ini hati-hati ya ibu-ibu ya, dan bapak-bapak juga ya, kalau ikut dengar konten ini, bapak-bapak jangan bandel-bandel ya. Pesan saya, jaga perilaku hidup sehat, hidup seksi yang baik ya, yang sehat juga ya, jangan yang aneh-aneh. Kemudian rutinlah lakukan screening dalam kehamilan, itu sangat penting. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Selamat malam.